bergeluduk, kesabarnya di pinggir telaga. Tak terasa sudah lama duduk, akhirnya kita landing juga. Ada intik di atas papan, ada kentang ku bawa pulang. Ibu cantik dan bapak tampan, selamat datang di kota Malang. Malang, lukisan alam yang tergores indah di kanvas waktu. Kota seribu pesona, Malang menyapa setiap jiwa yang merindukan kedamaian. Di sini, setiap sudut kota bercerita. Setiap hembusan angin membawa aroma nostalgia. Malang, surga tersembunyi bagi para pencari keindahan. Dalam setiap langkah, Malang akan mengikat hati Anda. Guys, we just have arrived at the Halim International Perdana Kusuma Airport. Wait a minute. Pre-event ini ya, suatu konsep yang baru sih sebenarnya. Jadi gue suka banget sih. Karena kalau sebelumnya kan kita selalu fokus di hari H nih pas di TC. Nah ini whole new konsep lah. Aduh seru banget, kayak aku nggak nyangka ya panitia sekarang tuh kreatif banget. Kayak biasanya kan kalau misalnya dulu-dulu tuh TC tuh kayak ya udah pas hari H aja gitu. Tapi sekarang tuh benar-benar ada badminton, ada performance, apose. Keren banget sih. Dibilang seru atau keren, dua-duanya soalnya. Menurut aku sih keren banget, karena kan dari TC sebelumnya ini menurut aku konsepnya beda. Terus kegiatan pre-eventnya tuh banyak banget, jadi ada sportnya ada, terus kulinernya ada, entertainmentnya juga ada, jadi paket komplit menurut aku. Seru sih, maksudnya lebih ke kreatif sih ya yang gue suka. Kita pre-event ya, seru banget, lucu, terutama yang stand up comedy tuh yang aku inget tuh nggak ngira kalau anak-anak TV ternyata punya talent di stand up comedy. Kirain mereka kan banker gitu ya, serius-serius, tapi ternyata seru banget. Terus ya itu nggak ngira kayak Aldi itu lucu banget, aku bisa sampai ngakak-ngakak denger dia cerita-cerita di stand up itu gitu. Dari pre-event tuh kita jadi tahu ternyata di TV itu banyak talent-talent tersembunyi. Kayak misalnya Mas Denny yang bisa kerja diem aja, dia ngeluarin jokes-jokes di luar, out of the box, pikiran kita semua gitu. Bahkan pre-eventnya nggak cuma satu tapi banyak banget. Dan semuanya bisa dibilang berhasil lah. Dan syukur bisa berjalan baik dan lancar ya. Termasuk teaser-teasernya juga kan. Sebelumnya kayaknya belum pernah ada tuh kita bikin teaser sampai sebanyak itu ya untuk TC-nya. Aduh banyak lagi, kayak pas badminton aku ngeliat kayak Pak Haryadi ternyata selincah itu, kayak sampai jatuh-jatuh. Cacing juga jatuh bangun, meskipun pas nepak juga sebenarnya nggak bagus-bagus amat ya, tapi menghibur karena dia jatuh bangun, say. Sebenarnya kita nggak terlalu berharap akan menang gitu, karena kita tahu lawan-lawannya kayaknya lebih berat gitu kan. Cuman ya karena ada strategi ya. Gue inget tuh orang-orang mainnya fun banget gitu, apalagi mainnya 3-on-3 ya, jadi nggak terlalu capek gitu kan. Tapi di satu sisi lain kita malah fun banget karena banyak orang. Singingnya ya kayak timnya S1 tuh bagus, aku demen mereka niat banget sampai beli jaket, terus nggak ngira juga funnya ternyata ini ya, dancingnya bagus, S1 juga bagus ya, suaranya juga bagus, jadi ya
bagus sih, so far menyenangkan lah event-event itu gitu. Singing competition, pertama aku nggak nyangka Rizky suaranya setinggi itu, bagus banget dan dia kayak solo fighter ya di grupnya ya. Kita nggak expect ada Arya masuk tuh. Karena Arya di tim 60 itu dia harusnya lagi konser tuh. Tiba-tiba dia menyempatkan diri si Max Time untuk bisa join dan kemudian membuat nilainya yang awalnya tuh Dewi Pinka tuh desperate tuh. Udah ini kayaknya krik-krik nih gitu kan. Tapi pada saat Arya datang, dengan goyangan mautnya Arya langsung semuanya cair. Singing competition itu juga karena ada kompakan dari teman-teman ya, terus ada Aji juga yang jadi koreografernya buat gaya-gayanya, teman-teman juga semua mau untuk ikut. Stand up-nya, nah ini ada nih ya satu yang aku sampai sekarang sangat-sangat memorable ya dari Mas Far, yang kebetulan tim aku. Waktu itu nggak nyangka dia tiba-tiba balik ke belakang, terus buka jam, aku yang kayak ini orang ngapain ya? Tiba-tiba dia bilang jam terbang gitu, itu sih yang paling agak-agak nggak make sense tapi ya oke lah ya. Ingat kan semuanya sama jam terbang? Stiker hampir habis sih, dan itu juga cukup seru ya gitu. Cuma mungkin memang kalau nggak ditulisin jadi nggak tahu siapa sih yang kasih gue senyum, siapa sih yang kasih gue love gitu. Nah kemarin tuh karena gue cuti, pergi jalan-jalan, nengokin anak gue, jadi lumayan ya di sana gue agak-agak gembel, naik bis, naik kereta. Dapat total sih tadi ngecek 85.000 step. Nggak cuma aku yang nempelnya banyak, tapi aku juga dapat banyak. Ada yang kayak get good luck gitu-gitu. Jadi kan aku lebih semangat ya untuk kerja gitu. Jadi Aku lupa ya, tapi kalau lagi libur tuh aku kayak bisa dapat sekitar 7.000-an langkah. Tapi kalau lagi kantor ya enggak sih, cuma kayak berapa ratus doang. Orang-orang nyantumin kata-kata mutiara, terus testimoni-testimoni, terus kayak say thank you gitu kan. Di situ aku kayak terharu sih karena ada yang bilang thank you for being super supportive lah apalah dan lain-lain. 160.000-an total. Bahkan pokoknya aku beberapa kali menyempatkan buat dari sini jalan ke stasiun. Kalau menurut aku stiker sih juga jadi kayak bikin orang yang tadinya di sisi ujung kayak ikut muter sampai ke sisi ujung sebelahnya gitu. Dari pagi itu kita udah harus bangun pagi, sarapan, nggak terlalu lama, terus siap-siap buat berangkat ke Gorontalo ya gitu. Seru off-roadnya dan menurutku agak ekstrim. Tapi seru, aku sendiri nggak terlalu berani untuk terus berdiri karena ternyata setelah aku coba itu capek pegangan di besi di mobilnya itu. Seru banget sih, seru banget. Terus kita emang gue dari jauh udah ngincer nih cari yang warnanya gonjreng. Terus gue lihat rodanya juga agak tinggi nih, kayaknya aman nih. seru banget. Diawali dengan Mas Far nyaris ketinggalan pesawat ya guys ya. Kayaknya Mas Far udah trending di Twitter deh Mas Far. Keseruannya ya kita berdua teriak-teriak sih pas lagi off-road. Udah terguncang-guncang gitu selama perjalanan gitu. Untung Mbak Natali kalem aja ya Mbak, maaf ya Mbak. Kan kebetulan aku sama Shelin dan Rizka. Jadi ya itu mereka teriak-teriakan tuh bocil-bocil Gen Z itu. Awalnya kita kayak excited berdiri gitu ya, kita pikir oh medannya oke lah, ternyata gampang. Ternyata pas udah di tengah-tengah, ada lumpur, ada becek, ada apose, goncang semua, sampai garnish juga merosot gitu kan. Terus aku juga kebentur lah, apose lah gitu deh. Tapi seru banget, aku pengen banget lagi off-road sih. Kita udah wanti-wanti sama bapak drivernya, Pak jangan sampai kecipratan ya. Kalau nggak salah aku bareng sama S1 sama Novi ya gitu kan. Itu kita seru, apalagi kita bertiga berdiri kan, jadi benar-benar kalau nggak salah tuh aku sampai berapa kali badanku tuh offset ke kanan banget gitu kan. Tapi keren. Seru banget, terutama ya ada satu topik yang mengenai work-life balance, karena kan waktu itu speakernya itu kan para bos-bos ya, yang kita pikir kayaknya hidupnya mungkin serius banget gitu kan, apalagi kan kita ada bos kita juga nih, ada Budina di depan. Kalau di kantor Budina kayak serius banget, tegas banget, tapi ternyata setelah dibincang-bincang kemarin, oh ternyata hidupnya juga
normal ya gitu, kayak punya keluarga, dia juga punya work-life balance dengan caranya masing-masing gitu. Sharing session keren tuh, Ucup pas jadi pas jadi pembicara, dia benar-benar sharing on knowledge nih, yang mungkin dia udah punya textbooknya kali ya, jadi kayak masih dia nyimpen tuh textbook ketika dia jadi dulu Abang None versi Jawa Timur gitu ya. Nah kan mungkin kayak kita tahu nih bahwa mic harus kayak gini, cerita seperti ini, tapi ketika semuanya ada ilmunya gitu kan, ini kita tahu nih sebenarnya kita ngelakuin buat apa. Materi yang diberikan itu menurutku sesuai ya dengan apa yang kita kerjakan sekarang gitu. Wah, dimanapun kita ditempatkan bagian kita apa, menurutku itu bisa dipakai gitu. Walaupun kita bukan di frontliners pun kita tetap perlu itu yang namanya public speaking gitu, karena ya melatih kepercayaan diri juga, melatih gimana caranya kita nanti berhadapan dengan orang lain gitu. Ya, sharing sessionnya sih gue juga suka sih ya, yang pas barengan sama HR ya. Topiknya juga menarik. Gue juga setuju banget untuk nextnya juga. Topiknya itu memang lebih ke soft skill ya. Lumayan bermanfaat ya ilmunya, jadi kayak public speaking, terus tentang leadership ya, tentang work life balance. Jadi ya memang itu yang relevan dengan kehidupan kita sehari-hari. Kalau tim aku sendiri sih 80s itu kita sangat-sangat pop colorful gitu, udah kece banget deh kita dan kita juga pakai jaket yang senada semua, warnanya sama semua. Kita kebetulan dapetnya Spice Girl nih. Gue jadi Emma. Jadi lumayan effort, ternyata baju pink gue cuma sedikit. Tim 90s, jadi kita pakai sebenarnya sih temanya Spice Girl ya, tapi sayang wignya Pahar nggak bisa bikin curly. Nyoba nyari wig Kribo, sold out ini kayaknya disabotase sama timnya Mas Indra tuh, timnya Aji, Mas Indra, Korau. Gue yakin lo pasti lo beli semua sehingga gue nggak dapat di marketplace because of you ya. Tiba-tiba semuanya pakai sweater, pakai dasi, rapi banget, lebih kayak anak-anak beasiswa sih kelihatannya ya. Semuanya dibuat fun aja, dan ini aku sukanya dari visinya Tibi sih. Terus terang aku sendiri agak deg-degan. Nah, kenapa nih harus deg-degan nih? Karena ada special performance yang dari DHUH dan planning gitu. Nah, ini bikin deg-degan nih. Di waktu aku minta tuh aku sebenarnya agak ragu mereka mau perform, tapi ternyata mereka perform dan all out banget. Ternyata Mas Eswan muncul gitu kan, tiba-tiba jadi Ban Cica. Ya lucu juga sih, jadi kayak siapa tuh Eswan, aku pinjemin baju, terus aku make upin, terus ya Budina kasih pinjam kalungnya juga. Kayak gitu sih, nggak nyangka kalau Eswan yang akan menjadi Eswan. Puji Tuhan juga pada saat special performance, teman-teman juga terhibur. Dan aku sendiri waktu ngeliat videonya juga ketawa juga sih. Gue bilang sih perfect ya, karena panitianya benar-benar mikirin to the details. Gue sih expect-nya next time-nya panitia juga menikmati sama halnya seperti gue gitu. Menarik. Gokil. Pecah. Top Marco, top bombastis, dan oke banget, mantep banget. Kreatif, exciting, memorable. For me ini ya unforgettable tuh. Visi IBI 2024 itu sangat seru, menghibur, dan keren. Ke Baduy mungkin, biar ekstrim sedikit, nggak pernah kan? Korean, Baduy Korean. Baik lagi. Let's try another new experience sih, mungkin kayak ke Lombok gitu. Kemarin ada yang bilang misalnya ke Ijen, ada yang bilang ke Lombok, ada yang bilang ke Bali tapi ke Ubudnya gitu. Jadi menurutku semua tempat kayaknya oke sih. Tergantung panitianya di sebenarnya. Batam terus ke Singapura gimana? Ikut kemana aja yang penting sama kalian. Pengennya sih ke Bali lagi, tapi kayaknya Bandung aja deh guys. Gue karena doyan minum kayaknya gue ke Bali lagi sih ya. Kemarin ada yang bilang Korean, aku sih setuju aja. Kalau mau yang agak ekstrim mungkin Pak Haryadi. Cobain Pak Haryadi.
ke Baduy ya Pak Haryadi? Kok Ryan? Kayaknya Ryan deh. Itu Ryan sih gitu. Tapi kalau aku dari pribadi sebenarnya aku belum ada preferensi khusus. Jadi ya siapapun nanti ketua TC 2025 ya pasti kita akan dukung. Go for Ryan! Ryan for TC 2025. Aku sih personally mau terima kasih ke panitia-panitia TC tahun ini, ke UHDH semuanya yang udah suportif banget, udah kreatif banget. Aku nggak expect sekreatif ini sih kalian, jadi good job dan terima kasih banyak. Terima kasih banyak banget buat semua donatur, advisor, UHDH, model, teaser, partisipan yang udah kerja keras meramaikan acara TC ini. Makasih banyak semuanya. Ini semua dari kalian untuk kalian. Sejuknya kota Malang, melihat kawan riang gembira, suasana menjadi ramai. Betapa bahagia berada di Malang di tengah alam yang damai. Kawan gembira, suasana ramai, kenangan manis takkan terlupa. Menjadi satu cerita yang ceria, mari kita berkolaborasi dengan aksi dan situasi. Menjadi jiwa yang positif, aktif, bukan fiktif. Doa dan impian selalu menjadi nyanyian, kala semua tidak sesuai harapan. Berjuanglah, jangan menyerah. Segala usaha tidak akan mengkhianati hasil, namun berhasil. Kebetulan badminton kali ini aku tidak main, jadi aku bersiap untuk persiapannya adalah marah-marahin tim aku biar pada main dan jaga kesehatan. Membangun untuk menciptakan kekompakan positif. Aku punya cuti. Halo guys, selamat datang. Dalam setiap langkah terdapat keberhasilan. Mereka masih semangat, kita udah capek. Jadi kita sebenarnya nggak kalah. Kita menang. Ciu. Penuh semangat. Kita baru selesai, seru banget, top banget. Meskipun ngeri-ngeri dikit tapi seru ya. Tetap aja Dorce, show. Dalam setiap usaha terdapat penuh semangat. Positivity, pandangan yang tenang. Positivity, hati yang tenang. Positivity, always in unity. Positivity, jaga